Recording in progress. Oke, selamat malam, salam sejahtera. Dan pada malam ini istimewanya, walaupun Anda pertama kali join ya dalam Zoom pada malam ini, saya ucapkan terima kasih meluangkan waktu untuk bersama ya. Malam ini istimewanya saya memberikan sedikit pelatihan ataupun training ya, bagaimana kita membina satu komunitas cerdas yang bisa mendapat penghasilan. Bagaimana kita membina community yang mendapat pendapatan ya. Jadi daripada topik ini saya akan berbicara tentang 5 topik ya. 4 topik yaitu evaluasi. Evaluasi Ogos ataupun sepanjang 8 bulan setelah bersama dengan Shanghor sepanjang tahun ini ya. Dan apakah target kita untuk September ke Desember? Apa target kita? Dan bagaimana untuk mencapai elite? Capai elite ini apa ya sebenarnya? Capai elite ini kalau di Malaysia seminimalnya penghasilan itu dalam 1.500 ke 3.000 ringgit ataupun Indonesia dalam sekitar 5 juta, 10 juta per bulan. Okey, apa kelebihan sebagai elite ataupun vice manager? Dan saya akan berbagi tips bagaimana untuk membantu Anda untuk merekrut member baru dan juga membantu member Anda untuk belanja. Bagaimana cara buat susul lanjut ya. Dan akhirnya pada penghujung presentasi ini saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Jika Anda ada soalan, sepanjang presentasi saya kalau ada soalan bisa diketik aja dalam chat group dan saya bisa baca ya untuk bantu Anda. Nah, 4 topik ini akan membantu Anda untuk memulakan bisnes Anda ya. Okey, mari kita bermula. Nah, mari saya bawa Anda untuk evaluasi Ogos 8 bulan sepanjang tahun 2024. Nah, saya mau tanya ini soalnya. Apakah pencapaian level Anda sekarang? Di manakah Anda sekarang ya pada level ini? Apakah mencapai sasaran pendapatan yang Anda mahu? Nah, ini adalah saya andaikan kalian adalah member, mungkin ada yang baru, sabar ya, hanya ikuti aja presentasi saya. Nanti kalau ada soalan nanti bisa ditanya lagi. Nah, tapi saya mau terangkan di sini, setiap kita mempunyai potensi untuk jana penghasilan. Oke, bergantung dengan kita. Dan ini saya lanjut perlihatkan adalah carta pembayaran bonus, yaitu daripada 4% sehingga 28%. Nah, kalau kita member baru, anggota baru, mitra yang baru, ini adalah sasaran kita. Ya, kalau di Malaysia contohnya 4% itu 16 ringgit. Kalau di Indonesia 48.000. Ya, sehingga mencapai 13.000 poin, oke, di Malaysia 3.600 atau di Indonesia 10 juta penghasilan per bulan ya, per bulan. Nah, apa yang penting adalah bukan juga semestinya harus cepat. Semestinya harus cepat mencapai itu, tetapi yang kita mau adalah kalian mencapai pendapatan ini, penghasilan ini sebaik-baiknya adalah konsisten. Ya, jadi ini umpamanya seperti kita ada gaji per bulan ya. Jadi kita mau gaji kita itu stabil, ya, kukuh dan stabil dan akan terus berkembang. Jadi pertanyaannya, evaluasi kita sepanjang 8 bulan bermula dalam Shanghor ini. Kalau Anda yang baru, it's okay ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kepada Anda yang baru, saya mau Anda lihat penghasilan ini ya, potensi pendapatan ini, dan lihat di mana posisi yang Anda mau. Ya, sebab ini bisa cepat, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 6 bulan, ataupun selewatnya juga bisa 12 bulan. Tidak apa-apa ya, itu mengikut kesanggupan kita mau kerja kerasnya bagaimana, lajunya kita itu bagaimana ya. Tetapi potensi penghasilan ini adalah pasti. Yang penting Anda harus sabar dan ikuti prosesnya ya. Tidak ada yang kita buat hari ini besoknya sudah terima ya, mustahil ya. Dia butuh untuk melalui satu proses. Jadi saya harap Anda semua akan sabar ya. Akan sabar melihat. Kalau Anda baru bermula, coba pada bulan ini ya, sebab kita baru di minggu yang pertama pada bulan September ini, sekurang-kurangnya minimal kalau bisa ya, kalau boleh target 4% ataupun 400 PV. Itu yang paling rendah ya. Sekurang-kurangnya pada bulan pertama Anda join,
sudah bisa dapat penghasilan walaupun mungkin kecil, baru Rp16 ataupun baru 48.000, tetapi kita mau Anda boleh menerima pendapatan walau sekecil manapun, tetapi yang pentingnya Anda mau ada bukti bahwa bonus ini benarkah masuk dalam bank Anda, dalam rekening bank Anda ya. Jadi sekecil manapun, kita ada seperti Double Diamond Angelin ya, downline kami di Sarawak. Double Diamond Angelin, bonusnya bulan pertama itu hanya Rp20. Nah, Rp20 itu lebih kurang 60.000. Tetapi terbukti juga setelah 8 bulan, beliau bisa mencapai pendapatan 36 juta ya kalau Indonesia, ataupun Rp12.000 itu hanya dalam waktu 9 bulan. Nah, jadi apa yang saya mau nyatakan di sini ya, Bapak Ibu jangan risau kalau bonusnya bermula kecil, tetapi dari kecil itulah akan terus meningkat, bergantung dengan usaha kita juga ya. Jadi lihat dan tetapkan di mana Anda mau, di posisi mana, di level mana, di pendapatan mana yang Anda mau. Habiskan bulan September ini sekurang-kurangnya mencapai satu level. Ya, sama ada 4%, 8%, 12%, 16, 20, 24 dan 28. Nah, apa yang menarik ya dalam apa yang cantiknya bisnisnya di Shongor ini, sebab penghasilan PV itu bukan daripada kita sendiri, tetapi daripada komunitas kita, daripada jaringan kita, daripada tim kita. Ya, jadi itu sebenarnya walaupun Anda lihat PV-nya besar, tetapi sebenarnya tidak merisaukan, tidak berat ya, tidak susah untuk mau capai kalau pertama kita harus ada komunitas. Nah, itu yang penting. Jadi komunitas ini adalah orang-orang seperti kita yang pertama mau ada penghasilan per bulan. Kedua, mau menukar merek produknya, ya, mau bertukar produk-produk sehariannya kepada produk Shongor. Hanya ada dua ini. Ini saya akan ulas lagi ya. Hanya ada dua kunci untuk mendapat pendapatan ini. Pertama, komunitas, yaitu jaringan kita, tim kita ya. Kedua, harus ada belanjanya. Belanja di atas nama kita dan belanja daripada tim-tim kita itu, daripada jaringan kita. Semuanya juga akan ikut belanja. Alright, jadi saya akan kongsikan ya. Jadi Bapak Ibu bisa screenshot ini juga kalau mau untuk ditetapkan di posisi mana sebagai janji Anda pada diri Anda pada bulan ini. Anda mahu mencapai sesuatu. Kalau Anda tidak berusaha ataupun Anda tidak menetapkan di mana posisi Anda, maka pastinya juga seperti mustahil ya untuk mencapai apapun level Anda ya. Sebab semua level itu bermula dengan impian kita, bermula dengan target kita pada bulan ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, menetapkan target September ke Desember. Jadi kita ada September, Oktober, November, Desember. Kita ada 4 bulan ya. Sebenarnya 4 bulan adalah lebih daripada cukup untuk kita mencapai sebagai elite. Lebih daripada cukup ya. Sebab terbukti kalau Anda benar-benar cepat, benar-benar laju, ya, kita boleh capai elite atau vice manager ini 2 bulan juga sudah boleh. Ya, tetapi saya tunjukkan cara yang lebih konsisten. Ambillah waktu 4 bulan ini. 4 bulan September, Oktober, November, Desember minimalnya untuk mencapai sebagai elite, sebagai vice manager. Oke. Nah, ada 3 cara untuk kita mencapai level sebagai vice manager ya. 3 cara. Yang pertama, sebelum itu ya, kita lihat dulu bagaimana mencapai elite. Sebelum kita mencapai vice manager, kita lihat dulu ya. Ini adalah 2 perkara berbeda ya. Yaitu pertama dipanggil elite. Elite itu adalah bila waktu kita mencapai grup PV 13.000. 13.000 ya. Tetapi jika kita mencapainya 13.000 September, Oktober juga 13.000, maka Anda secara otomatis akan mencapai level vice manager. Bermaksud kita hanya perlukan 2 bulan berturut-turut untuk mencapai vice manager. Oke, jadi ini vice manager adalah level kita ya, pangkatnya ya.
kita sebagai vice manager. Nah, apa kelebihan sebagai vice manager? Pertama, pendapatan bulanan yang lumayan, 5 juta, 10 juta, ya kalau Malaysia 1.500 ke 3.000 ringgit setiap bulan. Kalau kita boleh konsisten 13.000 PV. Juga kenapa kita mau kalian ya untuk semua fight 4 bulan lagi sebelum habis tahun ini untuk mencapai level vice manager. Karena apa? Karena pada tahun hadapan, kita hanya ada 4 bulan lagi untuk siapnya promosi Shanghai, free holiday ke Shanghai ya, Shanghai dan Hangzhou. Jadi kalau Anda member baru ya pastinya memang mungkin agak sulit mau capai ya, sudah tinggal 4 bulan. Tetapi kenapa saya mau Bapak Ibu untuk siap capai vice manager tahun ini, 4 bulan ini untuk fight? Karena bermula Januari ke Desember 2025 akan ada promosi percutian gratis, percutian percuma ya, suami dan istri. Mungkin akan ke Jepang, mungkin akan ke Jepun. Kita tunggu pengumumannya pada 2025. Tetapi apa yang saya mau, Anda semua bersiap sedia. Jadi bersiap sedia sekurang-kurangnya pada tahun ini sudah mencapai level sebagai vice manager. Nah, ada 3 cara untuk mencapai vice manager. 3 cara ya. 3 cara mencapai vice manager adalah mencapai elite, mencapai 13.000 poin. Ada 3 cara. Syarat pertama, kita adalah A, kita ada B, C, dan D. Berarti kita ada 3 jaringan ya. Jadi semua pembelian tim kita ini di total maka akan terkumpul mencapai 13.000. Bermaksud 13.000 poin dalam 1 bulan. Nah, itu syarat pertama Anda sudah sebagai elite. Kalau syarat pertama ini kamu ulangnya 2 kali, September dan Oktober, maka Anda sudah mencapai vice manager. Syarat kedua adalah kemungkinan, kalau kita buka 3 jalur ya, kemungkinan juga ada 1 jalur ini yang sangat aktif, sangat powerful ya. Contohnya B ini sahaja, 1 jalur sahaja B mencapai 13.000 PV. Dia sendiri mencapai 13.000. Jadi kita ada pilihan E, A, C dan D ya. E, C dan D terkumpul minimal 6.500, maka kita bisa sama-sama mencapai 28%, juga bisa mencapai sebagai vice manager. Bermaksud kalau kita syarat yang kedua, kita ada 1 jalur yang aktif, kemudian kita ada C, D, dan termasuk kita, terkumpul 6.500, maka kita boleh 2 ini akan mencapai sebagai vice manager, yaitu A dan juga B. Sama-sama. Yang penting syarat ini dipenuhi. Syarat ketiga sebagai vice manager adalah contohnya kita ada 2 jalur yang aktif. 2 jalur yang B mencapai 13.000 PV, C juga 13.000 PV, maka A juga bisa layak sebagai vice manager. Berarti ada 3 cara ya untuk kita capai vice manager. Nah, apa yang membedakan? Kalau Bapak Ibu tanya saya ya, yang membedakan kita bisa sama-sama naik vice manager, tapi kalau kita mau penghasilan yang lumayan, yang cantiknya adalah syarat 1. Syarat 1 akan memberikan A itu penghasilan yang lebih lumayan. Kita bisa naik vice manager, tapi pada waktu yang sama penghasilan kita juga lumayan ya. Kalau syarat kedua, kita jadi vice manager, tapi penghasilan kita lebih kecil berbanding dengan B. Sebab B ini yang menghasilkan 13.000. Kalau berlakunya syarat ketiga, kita mencapai vice manager, tapi penghasilan kita akan lebih kecil lagi. Sebab PV yang besar itu berlaku di B dan di C. Jadi dia adalah 2 perkara berbeda ya, yaitu level, pangkat, vice manager ataupun penghasilan. Jadi kalau mau ada jadi vice manager dengan penghasilan lumayan, syarat yang paling cantik adalah syarat 1. Ini ya. Bermaksud kita ada jaringan yang lamai. Nah, ada orang akan bertanya begini. Bagaimana kalau saya buka lebih daripada 3 jalur? Bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Ya, boleh ya. Kamu boleh buka 3 jalur atau buka 5 jalur, 10 jalur juga bisa.
Tetapi semua jalur ini, contoh kalau kita buka 10 jalur ya, semua ini akan dihitung di total, kalau terjumlah 13.000, maka itulah memberi penghasilan yang lebih lumayan untuk kita, ya. Tetapi untuk mencapai vice manager ini, yang pentingnya adalah kita harus konsisten. Nah, jangan hanya fight-nya 2 bulan ya, contohnya September capai 13, Oktober juga capai, nanti November, Desember tidak capai. Sebaiknya jangan begitu ya. Sebab kalau tidak capai pada bulan setelah bulan lanjut itu, maka bonus kita juga tidak gemuk ya. Bonus kita jadi kecil ya. Jadi ukurnya untuk penghasilan 5 juta, 10 juta ke atas adalah mencapai grup PV 13.000 ke atas. Tapi bergantung juga posisi tim kita ya. Ada juga yang bisa mencapai penghasilan 3 juta, 5 juta, 10 juta ya. Tapi belum elite, tetapi sebab jaringannya sangat lebar ya. Nah, apa yang beda lebar dengan kedalaman ini? Kalau kedalaman, maka jaringan kita itu akan lebih kukuh, lebih kuat ya, berbanding kalau dengan hanya melebar ya. Yang kalau kita melebarnya banyak, apa yang berlaku? Kita mendapat penghasilan lumayan, kita ya, tetapi downline kita, tim kita, mereka bisanya belum mempunyai penghasilan. Jadi kenapa kita tekankan 3 kali 7 bergeraknya ke dalam? Sebab kita mau lebih ramai orang dalam jaringan kita ya, lebih ramai akan menerima penghasilan. Kalau ramai menerima penghasilan, maka mereka akan lebih semangat mau fight next. Begitu ya. Jadi siap ya, ini adalah target kita untuk bulan September ke bulan Desember. Jadi saya harap kalian semua bisa sedia untuk fight ya, untuk fight pada target ini. Dan ini akan membantu Anda untuk mendapat satu testimoni kesaksian Anda sendiri ya, kesaksian Anda dalam bisnis ini. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan bisa diketik ya. Oh, ada dari Batam. Oke, selamat bergabung Batam. Jonathan daripada Semarang. Oke, Basri dari Tawau. Oke. Nah, ini adalah kunci mencapai vice manager ataupun elite ya, mencapai 13.000 PV. Kuncinya adalah pertama, komitmen setiap bulan membantu tim kita melengkapkan komunitasnya ataupun melengkapkan carta community. Minimal 1 orang ada 3 community. Ini aja ya, sebenarnya sangat simple ya Bapak Ibu. Kamu coba dilihat ini ya, coba dilihat ini level 1. Anda bermula dengan A, B, dan C. Jadi pada level 1 Anda ada 3 orang. Kalau 3 orang ini kita bantu. Kita bantu maksudnya tidak semestinya kita bagi dia orang ya. Maksudnya contoh, saya jumpanya Pak Joko. Jadi Pak Joko saya adalah A saya, maka saya akan hubungi Pak Joko. Pak Joko ada 3 orang temannya, mau saya bantu untuk jelasin bisnis ini. Mau saya bantu untuk buat presentasi. Jadi saya akan bantu. Begini caranya kita bantu, tidak semestinya diletak orang overflow. Itu bisa juga ya, juga bisa. Tetapi sebab kita harus tahu setiap teman kita itu dia pasti akan ada 3 orang teman. Kita kan ramai ya. Nanti saya ajar ya bagaimana untuk mendapat rekrut, meningkatkan rekrut. Saya akan kongsi juga dalam sesi malam ini. Nah, pertama lengkapkan carta. Daripada 3 orang ini, lihat bila dikenalkan 3 akan jadi 9 orang. 9 orang, setiap orang kenalkan 3, jadi 27 orang. Setiap 27 orang kenalkan 3 orang, jadi 81 orang. 81 orang, setiap orang kenalkan 3, jadi 243 orang. 243 orang, setiap orang kenalkan 3, maka akan jadi 723 orang. Nah, 723 orang, setiap orang kenalkan 3 orang. Oke, abang, kakak, saudara, sepupu, ya, kau teman ngopi, teman main bola, teman main badminton, teman aktivitas, ya. Setiap orang kenalkan minimal 3, maka pada level 7 akan ada 2.187 orang.
Oke, lihat ya. Jika lengkapnya 3 kali 7 ini akan ada 2.187 orang. Nah, soalan saya, berapa orangkah yang Anda sendiri rekrut, yang Anda sendiri undang, yang Anda sendiri sponsori untuk menyertai ini? Bisa type jawabannya, berapa orang yang Anda sendiri undang bergabung dengan Anda? Siapa tahu jawabannya? 3. Ya, benar. 3 ya. Jadi jawabannya hanya kita fokus kepada 3 yang serius mau membangun. Kita mungkin ada mensponsori 5 orang atau 10 orang ya, tapi 10 orang itu mungkin hanya mau jadi konsumen, hanya mau jadi pengguna, mau minum saja, mau guna obat giginya saja. Itu tidak apa-apa ya. Tapi 3 orang ini adalah 3 orang yang mau jalankan, yang mau jadi pebisnis, yang mau ada penghasilan. Jadi 3 orang ini, kita bisa sponsor 5 orang, 10 orang, tapi carilah 3 orang yang mau bekerja sama dengan kita, berkembang maju. Oke, jadi 3 orang ini adalah penting. Jadi komitmen pertama, lengkapkan carta community. Setiap ada 3 keluarga. Kedua, komitmen setiap bulan berbelanja untuk dapatkan PV. Sebab itu saya lihat di sini foto ya, kita ada cartanya, komunitasnya, kedua di sebelahnya ada PV, produk. Jadi kita harus komitmen ini, ada komunitas, ada PV. Maka diulang proses 1 dan 2 untuk 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, komitmen, fokus dan konsisten, maka Anda akan mula ada penghasilan RM3.000, RM7.000, RM12.000, atau Indonesia 3 juta, 5 juta, 20 juta, ya, 36 juta di sini. Ini aja kuncinya ya. Jadi silakan difokus di sini. Kalau Bapak Ibu melihat ya, kenapa saya tidak capai 13.000 PV? Mungkin saya merekrut banyak, tapi tidak ada yang belanja. Nah ini ya. Jadi jawabannya itu di sini. Kenapa saya belanjanya banyak, tapi komunitas saya kecil? Bisa nggak saya capai 13.000? Juga bisa. Nanti saya tunjukkan ya. Sebab kita tidak semestinya merekrut lengkap level ke-7 untuk capai 13.000. Tidak semestinya. Ada juga caranya, mungkin kamu hanya capai di level ke-4 ya. Level ke-3 atau level ke-4, kamu sudah bisa capai 13.000 PV. Boleh ya, nanti saya perlihatkan. Tidak semestinya harus lengkap dulu level ke-7, baru capai 13.000. Tidak. Sebab dianya bergantung kepada PV. PV itu yang penentu kita capai 13.000 atau tidak. Bukan semestinya jumlah ini ya, jumlah orangnya. Nah, saya tunjukkan di sini ya. Meningkatkan rekrut member ataupun membuat susul lanjut ya, ataupun susulan ya yang efektif. Ada 2 cara, offline atau online. Offline bermaksud secara fisikalnya ya. Cara offline adalah kita table talk ataupun kopi bareng. Oke, kita ngopi bareng ataupun ya kalau table talk ini kalau kita member baru pastinya kita masih butuh bantuan daripada upline ya. Jadi minta bantuan daripada upline, daripada leader untuk presentasi. Oke, jadi yang kita harus ikut bersama leader kita dan untuk lihat, dengar dan belajar. Proses di sini harus diulang ya. Kita lihat, kita dengar, dan kita belajar. Ya, bagaimana upline kita membuat presentasi, oke, membagi dia coba minum kopinya, bagaimana caranya, oke, menerangkan tentang produknya, dan juga tentang marketing plan-nya. Kita dengar, kita lihat, dan kita belajar. Oke, dan cara offline lagi yang satu adalah seperti di Malaysia, kita sangat kerap melakukan, kita panggil cafe party. Cafe party ini adalah satu kumpulan kecil ya. Contoh saya ke rumah Pak Joko undangnya 3 teman, 5 teman. Maka itu bisa dipanggil sebagai cafe party. Jadi saya akan bagi mereka mencicipi, mencoba kopinya, oke, sambil menerangkan manfaat kopi, sambil menerangkan tentang bisnisnya. Oke, jadi cafe party ini biasanya dijalankan juga bersama leader kalau kita member baru ya. Nah, yang keempat adalah jemput member prospek kita atau member baru itu menghadiri seminar, Shanghor Seminar. Sepatutnya bulan September ini ada seminar besar ya di Jakarta
tetapi terpaksa ditunda karena ada virus monyet itu ya. Jadi terpaksa ditunda. Ya, jadi kita tunggu mungkin Oktober atau November akan ada acara besar di Jakarta. Jadi saya harap teman-teman yang kalau bisa datang ke Jakarta untuk lihat sendiri. Dan acara Jakarta ini kenapa saya katakan besar, kita jangkakan lebih 1.000 anggota Indonesia akan bergabung di sana. Berkumpul ya, dan itu adalah acara pertama kali Indonesia ya, Shanghor Indonesia adakan. Jadi kepada Anda yang ada kesempatan, kepada Anda yang mungkin sudah berjaya mencapai level Vice Manager, juga akan diundang ke acara itu. Ya, akan ada acara Vice Manager Training. Oke. Jadi cara meningkatkan rekrut membuat susulan secara online. Nah, ini yang saya mau ajar mau berkongsi ya kepada Anda semua. Sebab saya percaya ramai kita tidak ada banyak kesempatan untuk keluar. Mau buat presentasi, mana lagi kita bekerja, ada komitmen ya. Kalau kita suri rumah juga mungkin sulit untuk keluar. Jadi ada cara untuk kita buat secara online. Kita boleh merekrut member secara online. Bagaimana? Media sosial ini biasa ya. Facebook, Instagram, TikTok, buat blog. Bagaimana kita merekrut di media sosial? Sangat senang. Saya rasa kebanyakan Anda sudah buat ya. Saya lihat Pak Jufri juga sudah buat ya, sudah di-share dalam Instagram, dalam Facebook. Itu adalah sangat baik. Tetapi kuncinya kalau kita buat online ini, kuncinya ya untuk sukses adalah harus konsisten. Sekurang-kurangnya sehari sekali posting, itu jangan berhenti dan harus divariasikan posting itu. Jangan semuanya tentang kopi aja, harus divariasikan. Ada yang mau sehat, ada yang lebih kepada posting tentang kesehatan, ada lagi tentang bisnis, ada lagi tentang produk-produk testimoni. Jadi harus divariasikan. Ya, tapi media sosial ini pertama kita tidak bisa harapkan saya posting sekali terus orang akan ramai mau. Tidak. Ramai orang akan melihat, menjadi kita panggil CCTV ya. Akan sentiasa mau melihat tapi tidak mau respon. Tidak mau like, tidak mau ya, dia hanya senyap. Nah, Bapak Ibu harus yakin ya, saya sudah buatkan ini 6 tahun. Saya sudah bersama Shanghor 6 tahun. Dan kalau Bapak Ibu follow saya di Facebook, akan juga melihat posting-posting saya. Tidak hari-hari, saya tidak setiap hari posting ini. Tapi seperti hari ini, saya ada posting, saya postingnya testimoni penghasilan anak saya. Oke, jadi anak saya itu umurnya 28 tahun. Dia mencapai penghasilannya, bonusnya bulan yang Agustus, itu Rp9.000. Jadi saya postingnya, sebab hari ini tanggal 10 ya, semua kita member Shanghor menerima bonus. Jadi saya posting, selamat hari gajian. Shanghorian semua selamat hari gajian. Saya postingnya penghasilan anak saya. Dia mencapai bonus pada bulan lalu Rp9.000 ataupun Indonesia 27 juta. 27 juta ya bonusnya bulan Agustus. Itu saya posting. Jadi bulan besok mungkin saya tidak akan posting lagi tentang ini. Saya akan posting lain. Mungkin saya posting saya ngopi dengan teman, ya. Saya buat aktivitas, saya mungkin promosi produk, ya. Tapi saya akan variasikan. Nah, tapi kuncinya adalah harus konsisten. Nah, saya mau share ya. Kalau macam kita di Malaysia ya, Shanghor ini sudah 6 tahun. Kalau kita di Sabah sudah 6 tahun kita jalankan. Jadi setiap kali kita posting Facebook, kalau saya posting pribadi ya, saya ke party, saya pergi dinner, ya, saya dengan suami main golf, saya posting itu ya, pasti ramai akan komen. Ya, bisa ratusan ya, bisa komen, bisa like gitu. Tapi bila saya posting Shanghor, kita ya bisa hitung aja berapa orang. Mungkin kadang-kala hanya 2 orang yang akan like, 3 orang yang akan komen, begitu aja. Tapi saya mau pesan, jangan takut. Jangan risau, jangan kecil hati. Kalau orang tidak like, tidak komen, tidak respon, tidak apa ya. Kenapa? Selama 6 tahun ini, saya banyak menerima new member daripada Facebook.
Saya lebih aktif di Facebook ya. Kalau Indonesia saya tahu lebih aktif di Instagram, orang muda lebih aktif di TikTok ya. Jadi sepanjang 6 tahun ini seperti kemarin ya, kemarin saya ketemu satu teman, dia langsung tegur saya dan dia kata saya mau join kamu. Saya kata saya lama tidak ketemu ya. Bagaimana kamu ingat saya? Saya follow kamu di Facebook. Nah, bayangkan saya lihat namanya teman ini yang kontak saya kemarin ya. Dia tidak pernah like Facebook posting saya. Dia tidak pernah komen juga dalam Facebook saya, tapi dia kata saya follow kamu di Facebook. Dan saya tahu kamu ada kopi sehat ini, saya mau join member sebab saya mau dapatkan kopi ini. Waduh, bayangkan ya, dia sudah follow saya 6 tahun, baru kemarin dia mau join. Nah, itu maksud saya konsisten. Konsisten ini tidak juga semestinya hari-hari ya, kalau tidak mau setiap hari, tidak apa. Tapi dalam 1 minggu itu, buatlah sekurang-kurangnya 2 kali minimal atau 3 kali. Kenapa? Macam kami, 6 tahun ya, kenapa kita masih mau posting? Karena kita mau orang tahu, kita masih bersama perusahaan Shonghor. Kalau kita nggak ada posting langsung, 1 bulan, 2 bulan tidak ada posting, teman-teman yang melihat kita itu mungkin berpikir, oh mungkin Pak Joko sudah berhenti bersama Shonghor. Oh mungkin Pak Joko sudah nggak buat lagi bisnis ini. Dia mungkin berpikir begitu ya, kalau kita senyap saja begitu lama. Jadi jangan senyap. Lihat ya, kalau saya ke overseas, saya juga jalan ke Jakarta, tempo hari saya ke Manila, ya minggu lalu saya ke Manila, saya juga posting saya ngopi dengan CEO Cafe. Jadi saya juga posting, saya tetap posting ya dimanapun saya pergi. Walaupun mungkin posting saya itu hanya sekali, tapi saya mau bagi tahu orang-orang, saya temannya di Facebook, saya ada 4.900 friends. 4.900 friends itu pasti 10%, minimal mungkin 5%, 10% itu akan melihat apa yang saya posting. Jadi Bapak Ibu harus yakin ya, dengan online kita jangan mengharap hasilnya itu segera. Tidak, dia akan butuh waktu. Tapi harus konsisten. Nah, cara kedua yang saya mau share pada malam ini, bagaimana mau rekrut member, bagaimana mau buat susu lanjut, adalah dengan menggunakan HP, menggunakan handphone. Ya, sebenarnya saya mau tanya satu soalan. Berapa orangkah kontak list Anda? Nama teman-teman dalam handphone Anda itu ada berapa orang? Kalau ada yang bisa type, bisa tulis berapa orang? 100 orang, 200 orang kontak list Anda. Oke, ada yang bisa type? Saya mau lihat ada berapa kontak list dalam handphone Anda. Biasanya ratusan ya. Ada 100, 200, 300, malah ada orang yang saya tahu kontak listnya itu sampai 1.000 orang. Dalam kontak ya, handphone kontak, HP ya, kontak list teman-teman, saudara mara kita itu ada ribuan orang di dalam HP kita. Tahukah Anda, kalau kita buat posting dalam Facebook, dalam handphone ini, dalam HP kita, keberangkalian itu sangat tinggi ya, untuk mereka juga melihat apa yang kita promosikan, apa yang kita mau share. Jadi bagaimana? Saya tunjukkan 2 tips ini ya. Sebab apa yang saya share ini adalah apa yang saya sendiri lakukan sepanjang 6 tahun ini, tidak pernah berhenti. Saya lakukan terus. Ya, walaupun mungkin tidak setiap hari, tapi saya akan tetap lakukan. Oke, jadi saya tunjukkan cara posting dalam WhatsApp status. Nah, ini contoh ya. Ini kemarin ya saya ada posting. Jadi WhatsApp status itu di mana? Kalau Bapak Ibu buka dalam handphonenya ya, dalam handphonenya ketiknya dalam WhatsApp status, oke? Jadi Anda bukanya di WhatsApp, kemudian Anda bisa ketiknya di ini ya. Jadi keluarnya WhatsApp status. WhatsApp status ini sangat baik ya. Anda harus manfaatkan. Bayangkan kalau kontak Anda ada 500 orang, mereka yang aktif di WhatsApp status akan melihat apa yang Anda posting. Dan WhatsApp ini hanya kontak Anda yang akan dapat melihat. Nah ini, saya guna ini ya Bapak Ibu.
Anda harus bisa posting di sana. Jadi lihat ya, kemarin saya posting ini, saya posting video. Lihat ini saya bagi contoh, saya postingnya, lihat ini berapa orang yang melihat posting saya, 80 orang. Nah, kita bisa melihat siapa yang melihat posting kita ya, itu baiknya. Saya suka WhatsApp status ini, bila kita ketik di sini ya, diketik ini 80 views, kita akan melihat siapa teman-teman yang melihat posting kita itu. Jadi kita sudah tahu, oh Pak Joko ada melihat ya posting saya. Kita bisa tahu ya, siapa aja yang kita save dalam kontak ini, bila kita post dalam WhatsApp status, jika mereka itu aktif dalam WhatsApp status, mereka akan melihat posting kita. Nah, saya share ya, bila kita mulakan Smart Community ya, Smart Community Project ini, saya promosinya dalam WhatsApp status ya. Sebab sebelum saya promosi di Facebook, saya tes promote di dalam WhatsApp status, dalam kontak saya dulu. Jadi bila saya promosikan, ada yang saya promosikan juga Smart Gen Z untuk anak muda ya, 18 tahun ke 30 tahun. Project Smart Gen Z. Nah, bila saya promosi seperti ini dalam WhatsApp status, saya ada teman yang ibu bapak hubung kepada saya ya, saya mau anak saya join project ini. Nah itu, ini ya, WhatsApp status ini sangat baik ya Bapak Ibu, harus dimanfaatkan. Dan kita posting di sana adalah untuk tim kontak kita itu bisa melihat apa yang kita promosikan. Jadi pertama, posting di sana. Kalau Bapak Ibu ada saya dalam kontak Anda bisa lihat dalam WhatsApp status apa yang saya posting kemarin dan hari ini. Bisa dilihat ya. Dan Anda akan lihat 80 orang atau kadangkala sampai ratus orang akan melihat posting Anda. Dan Anda bisa melihat siapa 80 orang ini. Siapa teman-teman Anda yang melihat posting Anda. Nah ini sangat baik ya. Nah WhatsApp status ini, dia hanya bertahan dalam posting WhatsApp status hanya 24 jam. Setelah 24 jam dia akan terpadam. Dia akan padam langsung ya. Langsung padam. Nanti besoknya kita bisa posting lagi yang baru. Jadi itu juga baik. Oke, jadi dia seperti Facebook ya, tapi dia hanya dalam HP kontak kita yang dapat melihat. Oke, satu lagi cara menggunakan HP ini. Jadi dalam WhatsApp status ini adalah kita bisa promosikan produk kita ataupun bisnis kita. Kita mau undang, ayo join saya. Saya bagi daftar member gratis. Hubung saya. Kita bisa ini ya, ini kamera. Bermaksud kita bisa masukkan video ataupun foto kopi, foto apalah ya, bisnis kita. Yang tulis ini, pen ini adalah kita hanya menulis. Saya mau mencari komunitas. Oke, saya mencari pebisnis di Makassar. Sila hubung saya. Nah, jadi kita type aja, dia akan menggunakan ini, pen. Kalau menggunakan foto, kita tariknya daripada di sini. Ketik dan post. Oke? Nah, satu lagi cara guna broadcast. Nah, ini saya sudah ada fotoin ya di sini. Nah, broadcast ini juga kamu carinya di ini ya, di setting, di handphone kamu, di HP kamu, tekan setting, kamu akan ada ini, broadcast list. Nah, ini saya perlihatkan ya. Saya ada broadcast list. Lihat ini ramai. Oke, contohnya mau follow up order. Oke. Kita lihat ya, teman-teman. Ramai orang kalau kita masukkan dalam WhatsApp group, mereka akan left, mereka akan keluar ya. Jadi kalau kita mau buat susu lanjut, mau follow up, mau orderan, mau saya bantu buat orderan, kita susah peringatkan mereka sebab kita juga lupa siapa yang sudah keluar dari grup WA kita. Jadi broadcast list ini, kalau Anda masukkan ini, mereka akan menerima message kita seperti mereka menerimanya secara personal, tidak dalam grup. Ya, kalau dalam grup WA, kadang-kadang kita posting, teman dalam grup WA juga tidak buka, tidak baca. Tapi kalau dalam broadcast, mereka akan terima message itu secara personal. Seperti saya kirim message personal kepada Pak Joko. Jadi dia akan buka ya, dia akan bisa lihat message itu datang kepada saya personal. Tetapi pesan saya, sebab dalam grup broadcast ini, kamu bisa masukkan, lihat ya, bisa sampai 256 nama. Nah, saya mau ajar begini ya.
Contohnya, kamu buka broadcast ini, broadcast pertama keluarga. Jadi kamu punya saudara mara, masukkan nama mereka. Kamu buka broadcast list, kemudian kamu letak sini, oke ini keluarga saudara mara, masukkan semua saudara mara semua. Kemudian kamu bagi level. Kemudian ini kedua, saya buat broadcast list yang kedua lagi adalah teman-teman pebisnis saya. Jadi teman-teman pebisnis. Ini ketiga, broadcast list yang ketiga ini adalah contohnya teman-teman saya ngopi. Teman-teman saya dengan aktivitas ya, aktivitas ngopi, main badminton, olahraga. Oke, buka satu grup. Dan kepada member Anda sendiri, masukkan mereka dalam satu broadcast list. Walaupun mungkin mereka ada dalam grup WA, tetapi ramai mereka yang mungkin sudah keluar dari grup WA. Masukkan dalam grup broadcast ini. Supaya bila Anda blast, ini dipanggil blast ya. Oke, contoh saya blast ini. Ini contohnya saya buat follow up order ya. Saya buat follow up order sebelum tutup bulan, saya akan buat ini, pengumuman broadcast. Selamat petang, salam sejahtera semuanya. Hari ini tanggal 30, hari akhir saya ambil order. Oke, untuk PV bulan ini. Siapa yang mau saya bantu buat orderannya, sila hubungi saya akan atur begini. Jadi saya buat message ini, bila saya kirim ke dalam broadcast ini, setiap orang itu akan menerima WA saya secara personal, bukan dalam grup ya. Nah, silakan di foto ya, di foto supaya Bapak Ibu bisa coba ya. Bisa coba dan pelajari menggunakan broadcast. Broadcast ini sangat baik. Pertama, kalau seperti Anda yang baru ya, sekarang Anda mau merekrut. Ini saya tulis di bawahnya contoh ya. Kalau Anda mau merekrut, sudah selepas Anda buat grup broadcast, sila contohnya type ini. Hello, jangan type namanya ya. Sebab ini akan dihantar kepada 100 orang, 200 orang. Jadi jangan sana, hello Pak Joko. Nanti semua orang itu akan terima nama Pak Joko ya. Dia juga lagi penasaran kenapa semuanya dipanggil Pak Joko. Jadi hanya bagi salamnya seperti ini. Hello, salam sejahtera. Ya, kami menjemput Anda menjadi rakan project Smart Community kami. Misi project adalah membantu ramai orang memiliki kebebasan keuangan. Semudah gunakan HP sahaja. Sistem bimbingan kami sediakan secara percuma. Mau uang tambahan? Rp500, 10 juta, 36 juta, sila WA ke saya. Nah ini ya, bila Anda kirim ke grup ini, ke grup broadcast ini, contoh grup Anda ada 100 nama, 100 orang akan menerima message ini. Jadi Anda tunggu aja siapa yang mau respon. Mungkin mereka penasaran, mereka akan telepon, Pak Joko, itu apa ya yang kamu kirim saya? Nah, itu bagi kamu ruang untuk bicara. Ruang untuk kamu bicara, perkenalkan bisnisnya, produknya. Guna broadcast ini. Juga broadcast ini sangat baik untuk susul lanjut, untuk follow up message. Terutama seperti saya suka buat follow up ini. Kadang-kala saya buat follow up ini untuk mengundang mereka join Zoom. Nah, lihat ini. Zoom invite. Saya undang mereka join Zoom. Kadang-kala kita letak jemputan Zoom itu dalam grup, mereka tidak buka grup ya, tidak baca. Jadi saya hantar lagi sekali link itu secara personal menggunakan broadcast. Jadi broadcast ini saya sangat yakin Bapak Ibu, kalau yang pertama kali, Anda yang baru ya, terutama kawan-kawan dari Indonesia, Anda pertama kali menjalankan ini, hantar kepada semua kontak Anda, bagi mereka masuk dalam grup-grup broadcast. Yang member satu grup, yang bukan member satu grup. Jadi Anda bisa lihat siapa yang respon. Ini mempermudahkan daripada Anda hantar satu WA kepada satu orang, tekan satu orang. Ini Anda tekan sekali, send, Anda hantar sekali, 100 orang akan terima message Anda. Nah, harus memanfaatkan ini ya, terutamanya untuk buat susul lanjut. Sebab, seperti yang saya kata, ramai orang selalu keluar daripada grup WA, sebab HP mereka berat, HP mereka penuh, mereka akan keluar. Jadi kita akan terlupa mereka yang sudah keluar ya, sudah jadi mitra kita,
tapi kita terlupa untuk buat susu lanjut ke mereka. Sama ada mereka mau orderan, mau bantuan untuk kita buat presentasi, mau kita undang ke Zoom, mau kita undang ke meeting. Nah, pastikan mereka ada dalam grup WA. Satu lagi tips untuk Anda, kalau Anda buat grup, contoh Anda leader besar ya, dan Anda punya contohnya tiga jalur itu ya. Jadi Anda bisa juga buka grup broadcast ini jalur A. Ini si A punya jalur, ini B punya jalur, ini C punya jalur. Kenapa? Sebab seperti yang saya kata, kadangkala upline-nya juga sudah tidak aktif, tetapi jalurnya itu ramai ya, jaringannya. Jadi Anda harus simpan nomor mereka dalam HP Anda, baru masukkan dalam broadcast. Jadi buka grup ini. Bagi saya ya, kita ada teman juga yang setiap hujung bulan ataupun tengah bulan dia akan buat susul lanjut ya, mau ambil orderan. Dan biasanya bila kamu buat begini 2-3 hari, sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum hujung bulan ya, kalau kamu buat broadcast begini, kamu akan terima order. Ini saya sendiri praktikkan ya, dan saya akan terima orderan daripada member-member yang hanya konsumen, yang bukan pebisnis. Kalau yang pebisnis, mereka pasti sudah akan jalan sendiri, orderan sendiri ya. Tapi kita ramai mitra yang hanya konsumen, yang hanya pengguna. Jadi masukkan mereka dalam broadcast list ini. Supaya pada 3 hari, biasanya saya akan kirim 3 hari sebelum hujung bulan, saya akan hantar satu message seperti ini, follow up order. Oke, siapa yang mau orderan, mau saya bantu, mau ini, silakan message saya. Dan biasanya saya akan dapat good order daripada ini ya. Dan mereka akan ya suka ya. Ada juga member yang konsumen, yang pengguna ya. Bila kita buat broadcast ini, oh dia akan cakap, wah Mariani terima kasih ya, you ingatkan saya. Saya juga hampir lupa. Memang saya butuhkan ini, saya mau order ini. Mereka akan WA ya, mereka akan message. Jadi ini bagi saya sudah gunakan 6 tahun. Sangat baik, sangat membantu saya sebab grup saya sangat besar. Saya tidak mungkin bisa ingat semua. Ya. Dan dengan cara ini saya boleh hantar message ke mereka, walaupun mungkin ada yang tidak buka, ada yang tidak baca, tidak apa, tetapi yang aktif, yang mau akan respon kepada kita. Sekurang-kurangnya kalau kita ada 1000 orang ya, 1000 anggota, kalau 10% respon ke kita itu sudah besar ya. Mungkin sudah bisa membagi kita 10.000 poin, 20.000 poin, ya itu baik sekali. Oke, dan ini cara mudah. Oke, jadi ada 2 cara seperti saya cakap tadi. Oke, 2 cara. WhatsApp status, gunakan handphone Anda, buat posting di sana, buat promosi, dan ini adalah untuk Anda memperkenalkan bisnis Anda kepada kontak Anda dalam handphone. Oke, semua kontak list Anda boleh masukkan di sini. Oke, saya percaya kalau Anda coba ya, coba buat dan Anda bisa lihat hasilnya. Oke, dan kalau buat jangan buat sekali, buat konsisten. Oke. Nah, oke, jadi saya juga akan terangkan tentang 3x7 fast track. Smart Community Project 3x7 strategi pantas membangun community yang kukuh dan mencapai pendapatan lumayan. Oke, kita daftar ahli, kita daftar mitra ya, anggota, rekrut minimal, buka 3 jalur, dan Anda akan mendapat penghasilan ini 4 ke 5 angka, 2 digit, 3 digit ya kalau Indonesia. Oke, contoh ya, contoh dengan modal Rp28 ataupun Indonesia 100.000. Contoh, saya bagi Anda lihat ya, kalau Anda membangun hanya 3 jalur dan mereka menggunakan odol ya, pasta gigi, obat gigi kita Green Z, Rp28, berarti dia belanja 2 pasta setiap bulan. Dia hanya belanja kalau Indonesia 100.000, kalau di Malaysia Rp28. Tetapi dia ada 3 jalur. Lihat potensi penghasilan Rp8.000 ataupun 23 juta. Bagaimana berlaku? Oke. Dia berlaku begini. Oke. Smart Community 3x7, 3 langkah mudah. Setiap ahli, setiap mitra mengundang 3 kawan. Mendaftar ahli, committed untuk belanja ya, beli produk untuk guna sendiri, ulang prosesnya. Nah, kelebihan ini
tidak ada bebanan, tiada risiko, dan kalis gagal. Sistem bonus yang adil, syarikat terbukti kukuh 37 tahun, percutian percuma tahunan. Nah ini sebab itu Anda harus fight vice manager ya, untuk dapat percutian percuma. Ganjaran uang tunai kereta 60.000 ini adalah kepada Anda yang fight diamond. Pendapatan dan level Anda boleh diwariskan kepada anak. Tiada maintain bulanan, tiada tutup point. Oke, tidak perlu melabur uang yang besar. Oke, tidak perlu simpan stok yang banyak. Mungkin Anda butuhkan stok sedikit kalau lokasi Anda jauh dan tidak ada kantor ya. Mungkin Anda perlu simpan sedikit stok untuk percepatkan perputaran. Perputarannya kalau orang mau, dia terus bisa langsung daftar. Nah, juga saya bagi ingat sekarang ini pendaftaran anggota adalah percuma. Kalau voucher gratis Anda masih ada ya. Kalau ada voucher bisa daftar gratis. Dan promosi voucher ini akan tamat 30 Juni 2025. Bermaksud hanya ada 10 bulan lagi ya untuk daftar gratis. Jadi sila manfaatkan. Oke, jadi ini dia 3x7, setiap orang kenalkan 3, bangunkan 3, bangunkan 3, bisa dapat Rp8.000 ataupun 27 juta. Bagaimana? Nah, lihat ini. Saya perlihatkan ini. Ini saya belum tukar ke rupiah ya, tapi Bapak Ibu lihat ya, ilustrasi berdasarkan 3x7, Green Z 2 tube. Kalau Malaysia Rp28, kalau Indonesia itu Rp100.000, yaitu bersamaan dengan 22 PV. Lihat ya kawan-kawan semua yang di Malaysia, kamu lihat ini ya. Satu orang kenalkan 3, lihat pada level 7, 2.000 orang, kamu sudah ada pendapatan Rp2.800. Hanya dengan belanja Rp28 kalau di Malaysia, ataupun Rp100.000 di Indonesia. Tapi lihat kalau pada capai level ke-8, dia akan melompat ya, daripada 2.000 dia lompat naik kepada Rp8.000. Rp8.000 itu lebih kurang 30 juta ya per bulan. Dan modalnya berapa? Hanya Rp100.000. Ingat ya Bapak Ibu, kalau kita simpan duit Rp28, contohlah kamu jalankan ini untuk 8 bulan. Project ini ya, kamu setiap bulan siapkan 8 bulan. Kalau 8 bulan, kalau kamu simpan duit Rp28 kali 8 bulan, kamu hanya investasi ya, investasi Rp224. Ataupun kalau 100.000, kamu punya investasi hanya 800.000. Tetapi lihat penghasilan ini. Lihat penghasilan ini ya, kalau dapat setelah 8 bulan, belanja kamu kalau di Malaysia baru Rp200, tapi kamu punya pendapatan sini sudah 8.000 ya. Kalau Indonesia, total belanja kamu 8 bulan baru Rp800.000. Tapi kamu lihat penghasilan kamu sini, Rp8.000 ini sama dengan 24 juta. Kamu simpan di bank juga tidak akan ada penghasilan sebegini besar ya. Sebab itu penghasilan di sini boleh besar karena kita simpan kepada manusia. Bukan kita simpan hanya sekadar kepada orang ya. Maksud saya kepada benda. Kalau simpan duitnya di bank, hanya persennya baru berapa ringgit atau baru berapa ribu rupiah ya. Tapi di sini kamu simpan dalam sistem 3x7, kamu lihat uang kamu itu akan menjadi 10 kali ganda. Daripada 800.000 menjadi 24 juta. Daripada 200 ringgit menjadi 8.000 ringgit ya. Jadi kamu mau simpan di bank kah 28 ringgit? Baik lagi simpan dalam sistem ini, dan mereka gunakan produk itu juga, mereka rasa baik. Kan produk itu sangat bermanfaat. Jadi lihat ya, investasi kepada sistem ini bagi diri Anda waktu 8 bulan atau 12 bulan lah, anggaplah 12 bulan ya. Serius membangun ini akan sangat lumayan ya. Jangan dihitung berapa yang kamu investasi, tapi lihat berapa yang kamu akan terima nanti. Ya, sebab apa yang ke depan itu yang lebih penting ya. Nah, saya perkenalkan ini ya. Bapak Ibu harus lihat ini. Kenapa set belanja keluarga? Ini adalah smart community. Kita sudah belajar juga bahwa dalam smart community ini kita hanya menukar ya. Kita hanya
menukar produk kita. Daripada kita minum kopi di luar, kita minum SH Juara Cafe atau CEO Cafe. Kita tukar pastanya daripada Colgate kepada Greenzy. Kita guna sabun mandi yang di supermarket, tukar kepada shower gel. Lihat ya, kalau kita belanja ini sebenarnya satu keluarga akan butuh beli untuk 1 bulan ya, kegunaan seisi keluarga. Oke, kopi, tea mix, kalau di Malaysia ada tea mix ya. Pasta gigi, Greenzy, shower gel, shampoo, foaming dew, pencuci muka. Oke, serum untuk rambut ya. EPC, multi-purpose cleaner untuk mengempel lantai, mop lantai, cuci piring, cuci kereta, EPC. Dan kita ada deterjen, dan kita ada seasoning, perisa masakan. Lihat ya, kalau kita belanja ini satu keluarga, kita akan membeli 233 PV. Bila kita beli ini, kita mencapai PV 233 PV. Bayangkan ya, hanya dengan 3 level. 3 level itu apa ya? Ini ya, 3 level ya. 3 level itu, setiap kita ada 3, 9, ya. Bayangkan, hanya pada 3 level, kita ada lebih kurang 40 member, menggunakan belanja ya keluarga, 40 keluarga, belanja 233 PV, hanya pada level ketiga, bisa mencapai 24%. Penghasilan Rp2.000 ya, ataupun 7 juta. Lihat ya, ini kan belanja kita setiap bulan. Kalau kita tidak belanja di Shuanghor, kita belanjanya di Indomaret, kita belanjanya di Survey, di Parkson. Jadi harus belanjalah di Shuanghor, sebab setiap kali kita belanja, kita dapat pendapatan semula. Inilah dipanggil cashback, ya, yang menjadi gaji kita setiap bulan, ya. Nah, lihat. Contoh ya, contoh lagi. Satu keluarga akan berbelanja ini. Contohnya 173 PV. Kopi, tea mix, Greenzy, shower gel, shampoo, pencuci muka, EPC, laundry. Jumlah PV Rp173. Jumlah belanja. Kalau ringgit Rp240. Atau rupiah dia belanjanya 700, lebih kurang lah ya, dalam 700.000. Ini dia belanja ya. Nah, mungkin pada permulaan Bapak Ibu akan lihat mungkin besar ya belanja ini. Sebenarnya tidak besar, sebab ini adalah produk keperluan, produk kebutuhan Anda setiap bulan. Tapi lihat, dengan ada level pertama, Anda sudah mencapai cashback Rp27 atau Rp92.000. Jika Anda siapkan level kedua siap, ada 28 orang, lihat sudah mencapai 16% kalau mereka belanja ini ya. Sebab itu Anda bisa capai level itu dengan lebih cepat kalau PV-nya lebih besar. Jadi tidak perlu ditunggu sehingga 6 bulan atau 12 bulan untuk capai 36 juta. Jadi lihat ini sudah 16%, Rp775 ataupun dalam 2,5 juta. Nah, level 3, setiap orang belanja 173 PV. Lihat, pada level ketiga sahaja sudah mencapai level senior vice manager ya, sebab jumlah PV sudah melebihi 42.000. Dan ini anggaran penghasilan dalam 3 ke 5.000 ringgit ataupun dalam 10 juta, 5 ke 10 juta penghasilannya. Ini baru level ketiga ya. Nah, maka itu tidak semestinya harus lengkap level ke-7. Kalau PV-nya belanjanya besar, itulah yang saya kata, the more you shop, the more you earn. Kita belanjanya besar, penghasilan kita juga lagi lumayan, ya, dan lebih cepat. Nah, lihat pada level keempat. Lihat Bapak Ibu, hanya level keempat belanja 173.000. Level keempat sudah bisa dapat ini PV apa? Ini PV Diamond ya. PV Diamond, walaupun belum lengkap 7 kaki, tapi Anda sudah bisa sudah mencapai Diamond PV. Belum menjadi Diamond, tapi bonus sudah lumayan seperti seorang Diamond ya. Lihat, penghasilannya sudah mencecah 49 juta ataupun Rp15.000. Nah, ini sebab itu jangan fokus kepada hanya satu produk.
Anda akan melambatkan. Kalau Anda fokus satu produk, maka Anda butuhkan ramai orang. Kalau Anda berbelanja lebih besar, tukar merek produknya, oke, belanja tukar jenama produk hariannya kepada produk Shanghor, belanja 173 PV, 100-200 PV ya, bermaksud Anda tidak perlu sampai ke level 7 ya, hanya ke level 3, level 4, lihat penghasilan juga sudah lumayan. Level 3, level 4 juga tengok pendapatan sudah sangat lumayan ya, 3.000, 10.000, ini sudah lumayan. Maka itu penentu nilai penghasilan kita itu datang daripada PV. Tidak semestinya kita harus merekrut ramai. Ya, tetapi kenapa dia bisa berkembang ramai? Sebab itu bukan kita yang rekrut. Teman kita merekrut teman dia, teman dia, teman dia. Oke? Jadi inilah kuasai PV. Ya, sebab kalau PV Anda besar, walaupun jaringan Anda kecil, penghasilan sudah bisa lumayan. Oke? Nah, jadi kelebihannya kalau kita buat seperti family set, family bundle itu, bina PV yang kukuh dan konsisten, memberi pendapatan bulanan 4 ke 5 angka yang stabil, oke, ataupun 2 ke 3 digit ya, memberi peluang untuk fight free holiday tahunan. Oke, jadi contohnya ini. Untuk kita mau contohnya 100 PV. Lihat ya, ini contohnya set E. Rp168, 132 PV. Jadi kalau kita fokusnya ke PV, dia lagi lumayan. Dan penghasilan juga konsisten ya. Nah, jadi ini. Jadi bulan ini kita beli ini, bulan depannya beli set B, set D, set C. Ini contoh kepada Anda ya. Jadi variasikan. Tidak semestinya produknya belum habis, dipaksa beli lagi, jangan. Ya, tukar aja kepada produk-produk lain. Tetapi komitmen untuk belanja, untuk tukar produk daripada supermarket kepada produk Shanghor. Ya, jadi fokus ini. Saya perlihatkan lagi. Hanya harus ada carta dan masukkan PV. Dengan mudahnya Anda mencapai level 13.000. Oke. Nah, saya bagi lihat contoh. Contoh ya. Ini sasaran kita ya, 13.000 PV. Adakah susah mencapai 13.000 PV? Tidak. Kalau Anda mengikut seperti ini, contohnya 100 PV ya, 100 PV. Contoh ini, kalau kita mau jadi pebisnis, Bapak dari kota yang jauh, tidak ada stokis, maka harus investasi inilah, ya, 12. Kalau 12 itu 50.000 dikali 12. Contohnya Bapak investasi bulan ini beli 600.000, 12, 1 dozen ya, 1 dozen Greenzy, odol pasta Greenzy ini. Kenapa maunya 1 dozen? Satu sebagai perputaran stok. Kedua, kalau kita perkenalkan Greenzy, kita bisa langsung bagi. Mereka terus langsung beli 50.000. Kalau Bapak mau jual lebih 60.000 juga bisa, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi tapi lihat ini ya. Contohnya dengan set E. Kalau kita ada level 1, level 2, level 3. 3 orang, 9 orang, 27 orang. Jumlah 39 member ya. Kalau mereka semuanya belanja, pada bulan ini, September, semuanya beli 600.000. Bermaksud semua orang akan beli 12 Greenzy. Kalau di Malaysia hanya Rp168. Anda akan mencapai 132 PV. Lihat ya, E 3 level, beli ini 132 PV, maka E akan ada 5.000 PV. B juga beli, semuanya beli 39 orang juga ada 5.000 PV. C juga beli, C juga akan ada 5.000 PV. Lihat, hanya level 1, 2, 3. 3 level, beli 132 PV. Pada bulan itu, Anda sudah mencapai berapa? 15.000 PV. Faham enggak? Faham ya? Bisa mengerti ya? Bapak Ibu bisa faham? Kalau faham, sila type 111 dalam chat group. Siapa yang faham? Dengan cara ini, Anda boleh mencapai 13.000 PV dengan mudah dan boleh konsisten. Boleh konsisten, pendapatannya konsisten ya. Kalau 15.000 PV,
Pendapatannya berapa? Nah, ini kalau di Malaysia mungkin dalam 1.500, 1.800 ataupun dalam 4-5 juta ya. Kalau di Indonesia barunya 3 level aja. Oke, sebab semuanya bermain dengan 100 PV. Ya, contohnya ini kita bermain dengan 100 PV. Saya bagi lihat ya. Nah, tidak semestinya semuanya ini, tapi saya hanya bagi lihat PV itu memainkan peranan penting ya. Oke. Nah, lihat ini yang kedua. Nah, yang kedua, contohnya family bundle setnya VCare dan Greenzy. Sama juga bulan. Jadi kalau Bapak Ibu mau fight, nah ini tipsnya mau fight 13.000 ya, mau jadi elite, mau jadi VM untuk 4 bulan ini. Nah, bulan pertama, bulan September semuanya beli odol, pasta 12. Oke, semua orang investasi itu. Jadi kalau mereka investasi itu, mereka juga bisa eceran, mereka bisa jualan, ataupun mereka bisa promosikan ke tim mereka. Ya, jadi 12 pasta bermaksud mereka bisa merekrut 12 orang juga. Ataupun sekurang-kurangnya 6 orang. Ada 12 pasta, satu orang beli 2, satu orang beli 2. Jadi itu akan menyumbang kepada PV mereka juga ya. Nah, contoh ini mencapai 13.000. Lihat ini ya. Mereka membeli shower gel, foaming dew, shampoo, hair serum, body lotion, dan Greenzy. Contohnya di Malaysia ini harganya Rp167 ataupun PV. Kita lihat PV ya, penting PV. 128 PV. Nah, hanya 3 level, 128 PV. Ini A sudah mencapai 4.000 PV. B 4.000 PV. C 4.000 PV. Jadi jumlahnya 3 A, B, dan C 14.976 PV. Nah, lihat ya, hanya 3 level sudah bisa mencapai elite. Nah, jadi bulan September beli pasta 1 dozen, bulan ini, bulan Oktober belinya 1 set VCare, semua bersama jaringannya. Semuanya harus sepakat aja, ya, harus buatnya sepakat. Ya. Sebab apa yang kamu capai, tim kamu juga akan mau capai ya. Jadi bukan hanya kamu yang mau elite, A, B, dan C juga mau elite, nanti downline A juga mau elite, semuanya bisa buat begini. Lebih cepat, lebih cepat. Kuncinya kita mau cepat, kamu dapat pendapatannya dan PV-nya juga stabil. Ini hanya menukar produk sehari-hari kamu. Oke, contoh lagi. Oke, ini contoh lagi. Kamu beli berapa? Kamu beli 4 kopi dan 2 odol. Nah, ini kan juga bisa menjadi modal kamu perputaran. 4 kopi dan 2 odol. Modal perputaran kamu. Jadi lihat, 3 level, A mendapat 4.900 PV juga. Ya. B mencapai juga 4.900, C juga mencapai 4.900. Lihat ya, hanya level 1, 2, dan 3 belanja ini 126 PV, 3 kaki, 3 level sudah mencapai elite Bapak Ibu. Nah, ini kan mudah. Ya, inilah smart. Kita harus pintar, kita harus cerdas ya, memilih strategi. Jadi ini saya perkenalkan untuk kalian bisa fight elite, bisa fight vice manager, dan bersiap sedia untuk tahun depan harus bisa fight free holiday. Oke? Jadi saya bagi Anda testimoni penghasilan. Membuktikan ya, benarkah bisa dapat penghasilan. Lihat leader kita ya. Pada bulan pertama penghasilannya 69.000, tapi lihat pada 9 bulan sudah mencapai 40 juta. Oke, 20 ringgit bulan pertama, bulan ke-9 12.000 ringgit. Bermaksud saya mau Anda semua harus yakin pada prosesnya. Pada prosesnya. Oke, apa yang saya kongsi, apa yang saya share ini adalah semua yang kami lakukan. Kenapa kami boleh bertahan 6 tahun? Bagaimana kami boleh melahirkan ramai elite dan vice manager? Oke, hanya butuhkan strategi yang benar. Oke, dan konsisten melakukannya. Oke, ini lihat testimoni. Bulan pertama Rp194 atau 645.000. Kecil ya. Tapi lihat
hanya bulan ke-8 sudah mencapai Rp17.000 ataupun 58 juta. 8 bulan. Nah, fikirkan ya, semua yang hadir pada malam ini, fikirkan apa yang kamu boleh capai pendapatan begini besar dalam masa 8 bulan ataupun 12 bulan. Kita kan sudah September ya, 8 bulan sudah berlalu. Kenapa Anda tidak mendapat penghasilan? Sebab Anda belum fokus melakukannya dengan betul. Sedangkan ini memang sudah jelas terbukti. Terbukti ya Bapak Ibu. Jadi harus fokus, harus siap ya, siap sedia, sanggup bekerja dan benar-benar melakukannya. Yakin pada prosesnya ya. Nah, ini saya perlihatkan. Lihat penghasilan seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat ya. Kan? 22.076 juta. Lihat. Ini 44.000, 1,4. Ini adalah penghasilan leader-leader kita yang mereka capai sepanjang masa ini. Dan mereka masih melakukannya. Dan walaupun mereka sudah dapat penghasilan ini, mungkin sudah jadi diamond, apa yang kami buat? Kami sudah juga sebagai gold diamond. Apa yang saya buat? Saya lakukan apa yang saya share tadi kepada Bapak Ibu semua. Semuanya saya masih buat ya. Walaupun saya sudah diamond, saya masih merekrut. Saya masih posting Facebook. Saya masih sharing di WhatsApp status. Jadi kalau Bapak Ibu juga belum diamond, kenapa tidak dibuat? Kalau Bapak Ibu juga belum mencapai 13.000 PV, belum ada pendapatan 3.000, 10.000, kenapa tidak dibuat? Buat saja. Ya, siapa yang buat pasti akan dapat. Oke, jadi kita lihat ini testimoni teman daripada Indonesia. Nah, lihat ya, dia sudah cetak ini 6 bulan penghasilannya. Bulan pertama 66.000, bulan kedua 588.000. Bulan ketiga 7,1. Bulan ketiga 1,8. Ini bulan keempat 3,5, bulan kelima 7,1, bulan keenam 10 juta. Ya, bermaksud memang terbukti. Oke, tapi tagline mereka ini apa? Mereka mau sprint, mereka mau cepat. Jadi kalau mau sprint, saya bagi tahu ya, penatnya kalau kita buat project ini 12 bulan dengan kita buat 6 bulan, penatnya itu tetap sama. Kami juga sudah buatnya 6 tahun. Penatnya juga tetap sama, tetapi yang membedakan itu hasilnya. Ya, hasil penghasilan bonus ini. Oke. Jadi lihat ini Pak Rosli ya. Pada bulan 6, 11 bulan menjalankan bisnis Shuanghor, penghasilan dia 65 juta. Ya. Oke. Selanjutnya ini ibu daripada Jakarta, lihat ya, 111 juta. 111 juta. Penghasilannya hanya bekerja 11 bulan. Capek itu pasti capek ya. Penat itu pasti penat, tetapi penatnya akan berbayar dengan lumayan. Jadi jangan mengeluh, jangan komplain, buat aja. Yakin pada prosesnya. Oke? Silakan yakin pada proses ini. Oke? Jadi saya mau lihat dulu. Sekarang kita jam 10 ya. Oke, saya mau tanya dulu, apakah semua Anda jelas dengan apa yang saya kongsikan tadi? Dan kepada Anda yang mau bertanya, jika Anda ada pertanyaan, boleh type dalam chat group, pertanyaan marketing plan. Sebab selepas ini saya akan share produk ya, tentang produk. Kenapa? Tadi itu saya share marketing plan, strategi, mencapai vice manager, mencapai elite, itu semua strateginya. Setelah ini, selepas slide ini, saya akan share tentang produk. Kenapa bisa tukar? Kita boleh tukar ya, sebab kita tahu produknya memang sangat baik. Oke, jadi siapa ada pertanyaan tentang marketing plan, boleh type atau buka mikrofon, juga bisa langsung bertanya kalau mau. Oke, ada sesiapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan type 333. Jadi saya boleh lanjut. Apakah saya boleh lanjut? Atau ada pertanyaan, boleh type. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Jadi saya lanjut. Oke, nah saya perlihatkan ini.
Nah, coba interaksi dengan saya ya. Sadarkah Anda, kejayaan kita tersembunyi dalam rutin harian kita. Nah, lihat ya, ini adalah rutin kita. Bangun pagi, gosok gigi. Bangun pagi, mandi, ya, bersenam, minum kopi, bekerja, buat olahraga. Semua ini. Tahukah ataupun sedarkah Bapak Ibu bahwa daripada semua rutin harian yang Anda lihat ini ya, semua rutin ini akan membutuhkan satu produk. Kalau kita bangun, kita sikat gigi, oke, kita gosok gigi, kita akan guna apa? Pasta gigi ya. Kita akan menggunakan produk. Kita mandi, apakah kita menggunakan produk bila kita mandi? Iya, kita gunakan shampoo, kita gunakan sabun mandi, shower gel, kita akan memerlukan produk. Ya. Nah, kita minum kopi. Adakah kita menggunakan produk? Iya, kita minum kopi. Kita memasak. Adakah kita gunakan produk? Iya, kita masak sayurnya, tapi kita juga menggunakan perisa. Ya. Kebanyakan aktivitas ini, setiap hari ini kita akan melibatkan produk. Secara sadar atau tidak, pilihan kita adalah apakah kita mau guna produk supermarket, di Indomaret, di Survey, di Parkson, atau kita mau gunakan produk Shuanghor. Apa yang membedakannya? Mari saya perlihatkan. Berbelanja untuk keperluan rutin harian. Ini terutamanya ibu-ibu ya, pasti semuanya akan berbelanja. Kita akan berbelanja begini ya. Sebenarnya bila kita masuk ke supermarket begini, kita akan berbelanja lebih daripada yang sepatutnya. Karena apa? Karena kita akan jadi sangat tertarik ya. Ini warnanya cantik, ini harum lagi, ini baik juga, ini boleh dicoba, kita akan belanja. Ya. Dan belanja ini sama ada ekonomi baik atau ekonomi buruk, kita tetap belanja. Apa bedanya? Saya perlihatkan ini. Lihat perbandingan ini ya. Kalau kita menggunakan produk daripada supermarket atau menggunakan produk Shuanghor, apa bedanya? Nah, ini contoh-contoh produk daripada supermarket. Kita bisa lihat ya. Nah, kamu menggunakan produk supermarket begini banyak, kamu lihat produk Shuanghor hanya sebegini, sedikit ya. Nah, apa maknanya sedikit ini? Maknanya Anda sudah bisa hemat. Nah, dan juga lihat, kebanyakan produk supermarket ini memang direka cipta khas satu produk, satu fungsi. Contohnya mengempel lantai ataupun mop lantai. Dia mesti sabun mop lantai aja, tidak bisa untuk cuci piring. Oke, deterjen hanya untuk cuci kain, tidak bisa untuk kegunaan lain. Ya, jadi kalau cuci kain, deterjen, biasanya kalau di supermarket dia butuh deterjen, dia butuh bleach ya untuk kotoran degil, dia juga butuh pelembut. Tetapi dengan Shuanghor hanya satu produk, 3 fungsi. Dia juga deterjen, dia juga pelembut, dia juga pewangi. Jadi dia juga penghilang kotoran degil. Jadi itulah sangat hemat ya. Kalau kita bandingkan dengan produk Shuanghor, sama juga dengan shampoo. Contoh shampoo ya. Kalau kita ke supermarket, shampoo untuk anak kecil lain, untuk orang dewasa lain, untuk kulit rambut berminyak lain, untuk rambut kering lain. Maka itu kita akan berbelanja sangat banyak ya. Shampoo aja sudah kita belanja satu keluarga, mungkin ada 4-5 jenis shampoo. Ya, pencuci muka, saya kulitnya berminyak lain. Ini kulit kering juga lain. Saya ada kulit acne juga lain. Nah itu, ya. Tapi Shuanghor satu produk serbaguna. Nah, bermaksud setiap produk supermarket ini memang direka bentuk untuk kita berbelanja lebih. Sebab satu produk satu fungsi. Sabun cuci kain untuk kain, ubat gigi untuk ubat gigi, oke? Odol untuk odol. Shampoo untuk shampoo, cuci piring, mop lantai untuk mop lantai, empel untuk empel, ya. Tetapi Shuanghor setiap produk adalah serbaguna, serba fungsi, semua umur. Contoh ya, kita ada shampoo. Shampoo kita untuk anak kecil, untuk orang dewasa, untuk rambut kering, untuk rambut berminyak, hanya satu shampoo. Jadi mau beli 4 shampoo atau mau beli satu? Mana satu pilihan Anda? Kan lebih baik kita berjimat sudah ya. Sebelum Anda belajar untuk terima penghasilan, saya sudah bantu untuk hemat dulu. Bila Anda bertukar kepada produk Shuanghor, ya. Jadi harga juga berbaloi dan ada PV.
Nah, produk-produk supermarket juga mengandung bahan kimia yang sangat tinggi, bahan kimia yang berbahaya untuk kesehatan dan sangat tidak membantu alam sekitar. Nah, manakala produk Shanghor semuanya adalah alami, bahan kimia tidak ada bahan kimia berbahaya, menambah baik kesehatan dan mesra alam. Bermaksud melindungi ramah lingkungan. Indonesia mesra alam ini dipanggil sebagai ramah lingkungan. Contoh ya, kalau deterjen di luar itu, sabun deterjennya setelah diguna, kalau dituang ke rumput, rumput juga mati. Tetapi kalau sabun deterjen Shanghor, sabun kotoran itu jika dituang ke tanaman, ke sayur-sayuran, jadi subur, seperti jadi baja. Nah, sama juga kalau kita mengempel lantai air kotor itu, kalau produk supermarket, kalau kita tuang ke rumput akan mati. Tapi kalau dengan EPC, air kotor itu setelah mengempel lantai, setelah mop lantai, tuang ke tanaman, dia jadi subur. Nah, inilah ramah lingkungan ya, mesra alam. Jadi kesimpulannya, dengan belanja produk supermarket, kita berbelanja berterusan ya, hanya belian membazir, tidak ada pulangan balik, memudaratkan kesehatan dan tidak mesra alam. Tidak ada ramah lingkungan. Produk Shanghor keuntungan bagi kita sebagai konsumen. Prosumer harganya mampu milik, berbaloi penjimatan optimal, tiada pembaziran sebab multifungsi. Ada PV yang memberi kita penghasilan, menambah baik kesehatan, ramah lingkungan, mesra alam, dan potensi membina penghasilan bulanan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, yang manakah pilihan Anda? Mau supermarket atau mau Shanghor? Sila type apakah pilihan Anda? Mau produk supermarket atau mau produk Shanghor? Maunya yang mana? Ya, kalau Anda melihat ini, Anda sebagai komunitas cerdas, smart community. Anda sepatutnya tanpa ragu-ragu, tanpa was-was akan segera bertukar kepada produk Shanghor. Walaupun saya belum kupas ya. Nah, mari saya perkenalkan. Memperkasakan ekonomi keluarga, jana pendapatan dari rutin harian. Kita belanja, kita dapat PV, kita dapat penghasilan. Inilah Shanghor lifestyle. Nah, saya bagi lihat ya, kalau Bapak Ibu tidak bertukar kepada pasta Greenzy ataupun ubat gigi Greenzy, lihat apa fungsi Greenzy. Sebagai obat gigi, gigi sensitif, gusi berdarah, sakit gigi, obat berkumur, luka, alergi, melecur, sengatan, bisul, eczema, panau, sunburn, pencuci muka, pencuci misvi, pencuci buah-buahan dan sayuran. Lihat ya, kalau Bapak Ibu tidak guna Greenzy untuk cara ini, Bapak Ibu akan berbelanja semua produk ini. Berarti Bapak Ibu akan berbelanja 460.000 ringgit ya. Kalau Bapak Ibu beli produk ini semuanya di pasar, di supermarket. Ya. Jadi bermaksud ya kawan-kawan di Malaysia, kalau kamu tidak guna Greenzy dengan fungsi ini, kamu akan beli produk-produk ini daripada supermarket, belanja 140 ringgit atau 460.000 rupiah. Kalau di Greenzy hanya 14 ringgit atau rupiah 50.000 ringgit. Jadi mana yang lebih hemat? Pastinya Greenzy, kan? Jadi mari saya tunjukkan. Greenzy kita adalah 100% organik, Dia mengandung nano ekstrak neem, aloe vera, xylitol. Agen pembuihnya adalah daripada ekstrak kelapa dan jagung. Mengandung klorofil, juga mengandung miswak ya, sugi, dan istimewanya mengandung Lingzi, jamur Ganoderma lingzi. Itulah yang memberi faktor kesehatan yang luar biasa ya. Jadi harga 50.000. Sesuai untuk semua peringkat umur. Jadi bermaksud Greenzy ini untuk kanak-kanak, untuk orang dewasa, untuk orang tua. Hanya satu gigi. Gigi sensitif, gigi, semua masalah kesehatan tadi bisa digunakan. Serbaguna dan serba fungsi. Ini testimoninya. Ini sebagai apa? Sebagai testimoni ruam bayi. Harus dioles dengan nipis, ya. Sapu dengan nipis sahaja ya untuk ruam bayi. Ini panau, ini jerawat di belakang dapat teratasi dengan mengamalkan Greenzy.
Lihat lagi, ini bisul ya. Hanya disapu, setelah 3 hari bisulnya kecut, jadi tidak perlu operasi. Ini luka kencing manis. Ini lagi luka juga ya, hanya perlu disapu dan akan membantu percepat kering dan membaik lukanya. Ini lagi terkena minyak, terkena air panas ya, melecur, disapu dengan green zea. Ini luka, disapu dengan green zea akan membaik kulitnya dan tidak meninggalkan bekas. Nah, ini sangat baik ya. Lagi, apalagi fungsi green zea ini sunburn, ini melecur, ini lagi alergi, alergi ya. Nah, jadi bisa dioles ataupun direndam kalau di kaki atau di tangan ya. Kalau ada alergi, sama ada kita sapu, kita oles, ataupun kita rendam dalam besen air yang sudah dicampur dengan green zea itu. Oke. Lihat ini luka ekzim, oke. Ini lagi scabies, ini lagi alergi. Bayangkan satu pasta gigi seperti ini, satu ubat gigi Rp14 ya, ataupun Rp15.000, menggunakan banyak fungsinya. Oke. Juga ini ekzim di mata, alergi di tangan. Ini alergi ekzimnya di muka sehingga di kulit kepala ya. Jadi apa dia guna? Dia sapu di muka dan juga dia jadikan seperti shampoo ya, digosok ke kulit kepala. Hanya dalam waktu 1 bulan. Dia sudah lama ya mempunyai masalah sakit ini. Dan dia hanya gunakan green zea, teratasi, kulitnya membaik sepenuhnya. Oke, jadi inilah testimoninya. Lanjut, ini jeragat, ini luka, ini juga luka. Oke, banyak ya testimoni. Juga testimoni ini alergi-alergi, luka. Juga ada banyak testimoni ya. Kalau batuk hanya ambil pastanya, letak dalam mulut dan ditelan perlahan-lahan. Akan meredakan batuk. Oke, kalau demam bisa juga dioles di sini untuk menurunkan demam. Kalau sakit perut bisa juga dioles di pusat ya, di perut ya, di pusat akan membantu sakit perut ya. Nah, ini banyak testimoni orang semua coba ya, coba dan gunakan. Jadi Anda bisa lihat, kenapa tidak mau gunakan Rp50.000 ataupun Rp14 green zea. Oke. Nah, ini dia lagi disengat lebah ya, penyengat ya. Dia digigit satu muka, satu badan ya. Bila disapu green zea tidak ada bengkak, tidak ada demam. Sebab anak ini digigit memang sangat banyak ya. Nah, kemudian alergi juga pada luka hewan juga bisa ya. Nah, juga untuk sabun cucian untuk sayuran dan makanan. Bisa dicampur ya dalam besen, dicampur dengan air dan direndam sayurnya atau ikan masin atau digosok langsung kepada buah apelnya untuk buang ya. Nah, ini lihat ya. Jadi itu adalah green zea. Nah, mari kita lihat juga V-Care, set V-Care. Set V-Care ini apakah pilihan Anda? Kalau Anda tidak bertukar kepada set V-Care, Anda akan berbelanja seperti ini. Ya. Bilik mandi Anda pasti begini ya, shampoo-nya aja sudah ada 3 jenis, lotion-nya sudah ada berapa jenis, ubat giginya juga sudah ada berapa jenis, shampoo-nya berapa jenis. Kita akan berbelanja dengan boros. Tetapi dengan Shuanghor, kita hanya ada 6 produk. Sudah cukup untuk seisi keluarga gunakan. Oke, jadi kita ada 3 produk kulit dan 3 produk rambut. Dan apakah kelebihan produk V-Care rambut Shuanghor? Dia tidak mengandungi dimeticon ataupun silikon. Oke, ini Bapak Ibu harus paham ya. Dimeticon inilah yang membuatkan banyak rambut menjadi gugur. Selalunya gugur ya, sebab pori-pori kulit kepala itu akan tersumbat oleh silikon yang membuatkan lebih banyak rambut gugur dan tidak tumbuh semula sebab porinya tersumbat. Dengan menggunakan V-Care, dia akan buka pori itu. Sebab itu ramai orang mempunyai testimoni, gunakan shampoo-nya rambut akan menebal. Oke? Nah, lihat contoh ini. Ini lihat ada banyak anak rambut tumbuh. Ini juga lihat anak ini rambutnya menjadi lebih tebal. Oke, lebih tebal, lebih lembut, lebih harum. Alright? Juga ini lihat anaknya. Oke? Jadi inilah yang kita mau kongsikan. Kalau kita sudah guna produk ini, pastinya kita bisa berbagi manfaat ini kepada teman-teman, kepada keluarga kita. Tapi kalau kita tidak guna, apa saja yang bisa kita kongsi, maka itu jangan hadkan kepada satu produk.
Ya, lihat ya, dia ada rontok ya di tengah kepalanya. Jadi kalau di foto ini kalau Anda bisa zoom, ini sudah anak-anak rambut yang tumbuh semula. Hanya dengan menggunakan shampoo, ya. Nah, ini juga contohnya memperlihatkan rambutnya mula menebal. Nah, ini ya kalau di-scan. Ini kalau di-scan ini yang dilihat, oke, pori-pori rambut itu tersumbat oleh silikon, oleh shampoo-shampoo yang biasa ya mengandung silikon. Tetapi dengan Shuanghor tidak mempunyai silikon, maka bisa membantu pertumbuhan rambut. Baik ya. Oke. Nah, ini lagi. Kita ada banyak testimoni sebab ini kita sudah adakan 3-4 tahun yang lalu. Kita sudah mula campaign ini ya. Kita buatkan Smart Community Campaign ini sudah berjalan sepanjang berapa tahun ini. Oke. Jadi testimoni itu memang banyak. Maka itu silakan dicoba. Siapa yang belum coba shampoo, oke, silakan coba. Nah, lihat untuk kanak-kanak rambut jadi tebal, jadi cepat panjang, sangat lembut, sangat harum. Oke. Juga, nah, rambut kering dan kusut menjadi lebih ikal. Oke, inilah teman kita. Nah, lihat anak ini ya, dia mempunyai alergi, seluruh tubuhnya mempunyai alergi, tapi lihat ibu bapaknya menukar semua setnya, termasuk deterjen. Nah, ingat ya, kalau Anda mengalami masalah alergi tubuh, selain menukar shower gelnya, shampoo-nya, lotion-nya, harus ditukar juga deterjen. Sebab deterjen itu sabunnya melekat kepada pakaian ya, dan pakaian itu akan melekat ke tubuh, ke kulit kita. Itu akan menyebabkan alerginya kambuh lagi, ya. Balik-balik keluar. Lihat anak ini ya, dia sudah mengamalkan banyak obat-obatan untuk menghilangkan ini, luka-luka ya, ada alergi tubuhnya. Ini badannya anak ini 5 tahun, ini kakinya. Hanya dia tukar shower gel aja bisa sembuh, ya, bisa pulih. Karena apa? Karena shower gel kita tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Semuanya alami. Oke? Nah, ini lagi, ini alergi ya, juga disapu odol dan juga gunakan lotion. Semua ya bisa menggunakan ini. Ini lagi pencuci muka. Oke, foaming dew untuk yang ada acne, kulit berminyak, kulit kusam, silakan dicoba foaming dew kita. Ya. Nah, ini adalah set untuk seisi keluarga. Right? Nah, bagaimana pula kopi-kopi? Kopi ini pasti semua sudah kenal ya. Di Malaysia CEO Coffee, di Indonesia SH Juara Cafe. Nah, kopi tersehat di dunia. Oke. Dengan itulah keluarlah rencana kopi kita 111, satu kotak, satu teman, 1 tahun. Rp12.000 ataupun 36 juta. Oke. Jadi sama juga dengan SH Juara Cafe. Harga, nah ini RM40 Malaysia, Indonesia 142.000, 26 PV. Fokus kepada PV-nya, sebab PV yang memberi kita pendapatan. Oke? Teh di Malaysia, hanya di Malaysia ada teh ya, di Indonesia belum ada. Jadi kita ada Lucun Tea Mix, oke, yang mengandung teh ulung, biji kasia, beras perang, dan juga mengandung lingzi. Oke. Jadi ini bisa diminum semua peringkat umur ya. Nah, cara amalan teh kita boleh diminum sejuk, boleh diminum panas. Kalau demam ya buat seperti ini, ditambah 2-3 uncang. Itu akan meredakan demam, kahak, batuk dengan cepat. Oke, boleh juga dididihkan. Oke, guna periuk dididihkan ya. Oke, di Malaysia ya, teh dia harganya RM50, PV 38. Oke, kepada yang belum coba harus coba ya produk-produk ini. Nah, memasak juga boleh buat duit. Kamu tidak perlu gunakan Ajinomoto, secukup rasa, nor, gunalah Jiahor seasoning. Jiahor seasoning ini adalah untuk semua cara masakan, ya, termasuk ya sayur, sup, bubur, mie goreng, nasi goreng, tumisan, semuanya bisa menggunakan Jiahor seasoning. Dan kalau kamu menggunakan Jiahor seasoning, kamu tidak akan butuh menggunakan garam. Garam bisa dikurangkan dengan banyak. Jadi ini juga sangat baik untuk mereka yang ada masalah darah tinggi ya.
high kolesterol, darah tinggi, sila dicoba dengan Jahor Seasoning. Harga di Malaysia RM39, 27 PV, rupiah 136.000. Ya. Jadi tukar. Kalau bulan ini masih ada kopinya, harus coba dibeli Jahor Seasoning ya. Lebih kurang dengan harga kopi. Nah, cuci kain juga bisa buat duit sebagai smart community. Sama ada kamu cuci dengan mesin atau kamu cuci dengan tangan, ya. Nah, kamu boleh menggunakan deterjen Shonghor. Kalau kamu tidak menggunakan deterjen Shonghor, pastinya dapur kamu akan seperti ini juga. Mempunyai banyak jenis sabun cucian ya. Oke, bleach, pelembut, pewangi, dan deterjen. Tetapi dengan Shonghor hanya satu produk. Ya. Jadi satu produk mengalahkan banyak produk. Mana yang lebih hemat? Pastinya dengan deterjen Shonghor. Dan air kotor daripada sabun cucian itu bisa dituang kepada tanaman, akan menjadi subur. Oke, jadi bisa dituang kepada tanaman Anda. Harganya saat ini 1 liter ya, harganya RM45 Malaysia ataupun Indonesia 156.000, PV 27. Oke, lihat ya, sangat hemat. 5 liter hanya suku penutup. Kalau mesin kain 8 ke 9 kg hanya setengah penutup. Ini bermaksud sangat konsentrasi dan tidak banyak buih. Bermaksud juga bisa hemat air ya untuk bilasan. Nah, membersih rumah juga bisa buat duit dengan menggunakan Go Eco All Purpose Cleaner (EPC). Oke, empel lantai, mop lantai, cuci tandas, cuci piring, lap cermin, cuci mobil. Oke, menghilangkan bau kasut, semuanya bisa ya. Menghilangkan kotoran seperti ini ya. Noda degil ini bisa. Oke, dioles dulu. Kalau noda degil dioles dulu dengan EPC kemudian direndam. Oke, akan menghilangkan dan tidak melunturkan warna pakaian. Oke, kalau Anda menggunakan bleach daripada pasaraya, warna pakaian itu bisa rosak ya. Tetapi dengan EPC warna pakaian tidak luntur. Nah, lihat apakah kegunaan EPC? Sebagai sabun pencuci pinggan mangkuk, sebagai sabun mop lantai ataupun mengempel, cuci cermin, cuci tandas, kereta, periuk, penghilang kotoran degil, pencuci kain pun boleh, penghilang bau, penghilang pijat ya, kutu dalam tilam atau bantal, penghapus serangga, penyubur tanaman. Hanya RM19, 12 PV ataupun 66.000. Ini adalah produk hot seller. Karena apa? Kalau kamu tidak beli 66.000 satu EPC ini, kamu akan belanja lebih kurang 300.000 ataupun RM100. Oke, kalau kamu beli produk-produk ini semua, kamu akan belanja RM100 atau kamu beli EPC RM19. Apa pilihan Anda? Nah, inilah sebagai community, smart community, Anda harus bijak memilih yang terbaik untuk keluarga Anda. Harga member RM19, rupiah 66.000, PV 12. Oke. Nah, kalau kamu mop lantai 10-20 liter air hanya menggunakan 1 ke 2 penutup. Kalau mop lantai baldi itu separuh air hanya 1 penutup sudah cukup. Sangat hemat ya. Nah, ini juga kepada mereka yang mengalami sensitif ya, kulit tangan yang sensitif menggunakan sabun cuci piring yang dari pasaraya, maka bertukarlah kepada EPC, alergi tangan Anda akan dapat teratasi. Oke. Ini testimoni ya. Testimoni menggunakan EPC. Lihat ya. Nah, untuk mop lantai, untuk ini ya, kotoran degil, oke, cuci piring, untuk cuci botol susu anak-anak, juga mainan anak-anak, tidak boleh gunakan sabun daripada supermarket ya, sebab itu mengandungi racun. Tetapi EPC adalah alami, kamu boleh cuci botol susu anak, juga mainan anak-anak, sangat selamat. Oke. Lagi nih, lihat dinding ya, dinding yang diconteng oleh anak-anak bisa dibersihkan. Ini lagi ink marker tumpah di kontainer, bisa dibersihkan. Juga boleh membersihkan injin kereta, injin mobil, hanya disemprot-semprot ya. Dan setelah disemprot, kemudian bisa tuang air,
minyak-minyak itu akan hilang, jatuh ya. Nah, ini lagi, lihat, ini adalah menghilangkan bau. Contohnya kalau ada anak kecil ya, dia kencing di tilam, jadi tilam itu akan berbau, disemprot, kemudian dijemur di bawah matahari, akan hilangkan bau. Sama juga menghilangkan kutu dalam bantal, dalam tilam, spray, semprot dulu, kemudian jemur di matahari, kutu juga akan mati. Oke, ini membersihkan cushion. Oke, banyak ya kegunaannya. Nah, ini yang paling hebat. Untuk tanaman, kamu ambil satu penutup EPC, campur dalam botol spray seperti ini ya, seperti ini, dan kemudian dispray atau disemprot ya kepada sayuran, kepada tanaman, akan menghilangkan serangga dan akan membuatkan sayuran, buah-buahan, tanaman Anda itu subur. Oke, ini sangat-sangat populer ya di Malaysia. Nah, lihat, ini mereka gunakan untuk semprot ke tanaman, kepada bunga. Akan membantu ya. Sangat-sangat hemat. Juga kalau Anda ada binatang peliharaan, ada hewan ya peliharaan, contohnya kucing, mau anjing. Oke, ini bisa dijadikan mandian kepada hewan juga. Juga bisa disemprot ke tempat anjing, kucing itu kencing berak ya, untuk hilangkan bau. Nah, inilah sangat-sangat hebat. Oke. Nah, dan sangat-sangat selamat untuk hewan kita ya, tidak berbahaya. Oke. Jadi Anda bisa pilih untuk belanja banyak produk atau hanya beli satu produk EPC. Oke. Oke. Jadi rumusannya, rutin harian yang menjana pendapatan adalah produk-produk yang kita amalkan bersama dengan Shuanghor. Jadi semoga teman-teman semua akan lebih yakin untuk bertukar. Oke, shop to earn. Ingat, semua produk kita bermanfaat, sangat baik untuk kesehatan, sangat hemat, harga mampu milik, dan yang paling bestnya semuanya mengandung PV. PV lah yang memberi kita penghasilan. Jadi ini adalah perusahaan kita Shuanghor, ada di Malaysia, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor, KK, Kuching, dan Miri. Ini ada pusatnya di luar negara, Thailand, Singapura, Indonesia, Hong Kong. Cabang di Indonesia ada di Jakarta, Medan, Pulau Batam, Palembang, Tanjung Balai Riau, Pekanbaru Riau. Oke, jadi teman-teman yang belum ada di tempatnya di Indonesia, bangunkan komunitas Anda. Ke depan pasti Shuanghor akan buka di tempat Anda ya. Jadi kunci kejayaan Project Smart Community. Pertama, bina komunitasnya. Rekrut community Anda. Bantu community Anda berkembang. Teamwork. Kedua, jadilah smart user ataupun konsumen yang cerdas. Use to earn. Committed untuk guna produk dan berkongsi berbagi kebaikan. Oke, untuk memberi Anda PV yang konsisten dan memberi pendapatan yang stabil. Jadi kuncinya hanya dua, carta komunitas dan belanja untuk dapat PV. Harus bergerak serentak. Kalau Anda hanya rekrut member ramai tapi tidak belanja, juga tidak ada hasilnya. Jadi harusnya serentak. Daftar member, belanja. Daftar member, belanja. Oke? Jadi sasaran kita adalah untuk menikmati kesehatan dengan produk selamat, ramah lingkungan, penjimatan, dan dapat duit bulanan. Oke, jadi ini yang seperti tadi juga ya, saya sudah kongsikan. Fokus untuk mencapai 13.000 PV. Pada bulan ini, 4 bulan sebelum ujung tahun, fokus untuk capai 13.000 PV yang konsisten. Yang konsisten ya, bukan hanya sekali dua, tapi konsisten supaya tahun depan bisa fight untuk percutian percuma. Alright? Jadi peluang dalam Shuanghor, ini sebagai penutupan ya Bapak Ibu. Peluang dalam Shuanghor ini semasa kita berbagi, berkongsi plan 3x7 adalah seperti menabur benih di ladang. Ada yang akan tumbuh, ada yang sudah tumbuh juga akan mati. Tetapi kita tidak harus berhenti bertanam, berhenti menabur benih. Ya, apa yang kita tabur itu adalah peluang dan harapan untuk ramai orang berubah hidup. Yang mahu kita syukuri, yang tidak mahu tidak apa-apa. Kita cari lagi kepada mereka yang mahu. Ya, dan jangan berputus asa.
never give up. Ya. Sekarang kita cari duit bukan sebab kita tidak ada duit, tetapi sebab peluang cari duit itu ada. Kenapa tidak mau memanfaatkan? Dan untuk market Indonesia, pelan ini sangat baru. Memanfaatkan untuk kota Anda, dimanapun Anda berada. Di Malaysia, di Sabah, kita sudah bermula 6 tahun. Tapi kalau Anda tanya saya ya, terus terang ya, saya katakan, bagi saya, Sabah nih kita sudah mencapai sehingga level tertinggi sebagai Gold Diamond. Tapi bagi saya, walaupun sudah 6 tahun, bagi saya market Sabah baru 10% dipenuhi. Sabah hanya 3 juta populasi ya, Indonesia 280 juta. Itu satu angka yang sangat besar ya. Tapi bagi kami mencapai level sampai ke level Gold Diamond, market belum 10%. Jadi bayangkan bagaimana pula dengan Indonesia. Ya, sebab itu peluang ini akan sentiasa ada. Kalau mungkin mereka tidak mau bergabung, tidak mau join sekarang, jangan berputus asa. Sebab mengikut pengalaman saya ya, selama 6 tahun ini, selama 2 bulan ini, saya menerima banyak orang yang sendiri menghubungi saya dan mau join. Mau guna produknya, mau perlukan produknya, mau coba bisnisnya. Mereka yang akan cari kita. Sebab itu kita harus broadcast online supaya mereka tahu ini bisnis kita, ini peluang kita, ini produk kita. Mereka akan datang dan cari kita. Ya, Anda harus yakin ini prosesnya. Kami sudah lakukan ini 6 tahun. Bapak Ibu semua harus yakin. Apa yang saya kongsikan, apa yang saya share pada malam ini adalah semua yang kami lakukan. Kami lakukan ya. Jadi tidak ada yang saya share yang saya tidak buat dan saya tidak lakukan. Oke. Jadi pesan akhir adalah peluang dalam perniagaan seperti ini ya. Anda nampak peluang yang orang lain tidak nampak. Bermula sebelum orang lain bermula. Apabila orang lain bermula, Anda sudah berjaya. Dan apabila orang lain berjaya, Anda sudah kaya raya. Ya, ini petikan daripada Li Ka-shing ya, individu terkaya di Asia. Ini pesannya. Lagi pesan daripada Jack Ma. Orang bertanya kepada Jack Ma, kenapa Anda sangat berjaya? Mudah saja kata Jack Ma. Saya bertindak sementara Anda hanya terus memerhati. Nah, Bapak Ibu, cukup pada malam ini, jangan lagi melihat, jangan lagi hanya memerhati. Ayo segera bertindak. Oke? Lakukan apa yang saya share tadi kepada Anda semua untuk menikmati apa yang Anda nikmati. Apa yang kami nikmati, Anda juga mampu nikmati. Sebab apa yang saya share itu adalah semuanya yang kami juga lakukan. Dan kami percaya kalau Anda yakin dan percaya pada proses ini, pada waktunya Anda juga adalah orang yang selanjutnya akan mencapai apa yang kami capai. Yakin pada proses ini ya. Kadangkala kita mau cepat, itu baik. Tapi bukannya pertandingan siapa cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan lama. Sebab di Shuanghor ini bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang bertahan lama akan menikmati hasil yang lebih luar biasa. Dan apa yang kita usahakan hari ini adalah apa yang kita siapkan dan sediakan dan bakal wariskan kepada anak-anak kita. Jadi saya harap Anda menerima manfaat terbaik daripada perkongsian pada malam ini dan jadikan ini inspirasi untuk Anda fight pada bulan September ini. Oke? So, terima kasih bersama. Sebelum Anda mengundur diri, saya mau minta Anda untuk mungkin buka kamera untuk kita ambil foto bersama. Ya, kalau ada yang mau bertanya, boleh type dalam chat group atau nanti boleh buka suara dan langsung bertanya kepada saya. Saya juga ada pengumuman ya. Silakan buka kamera. Saya mau foto. Oke, saya ada pengumuman minggu hadapan ya. Minggu hadapan, oke, silakan buka kamera. Minggu hadapan saya akan undang leader daripada sama ada Pak Joko atau mungkin Pak Yosep ya akan bantu saya buat presentasi. Sebab minggu hadapan kami berangkat ke Taiwan, melawat perusahaan Taiwan ya, bersama dengan leader daripada Sarawak juga. Kami akan ke sana ya. Jadi
Saya juga mau pesan ya Bapak Ibu, minggu depan tanggal 17 kami berangkat ke Taiwan melawat pabrik Shuanghor di Taiwan ya, bersama dengan Pak Anwar daripada Indonesia. Tahun ini kita hanya ada wakil dari Indonesia satu orang ya, Pak Anwar, bersama kami ke Taiwan. Jadi kita masih ada waktu ya, untuk saya maklumkan awal, kalau tahun depan ada kesempatan bisa menabung ya, sebab ini adalah belanja kita sendiri, bisa menabung, bisa join kita juga nanti tahun depan dalam bulan Oktober, begitu ya, kita akan ke Taiwan lagi bersama dengan tim untuk melihat sendiri pabrik Shuanghor sana, melihat pabriknya, kantornya, dan juga bagaimana mereka membudidayakan lingzi itu secara fisikalnya kita bisa lihat ya. Jadi bisa menabung uangnya untuk ke Oktober tahun depan ke pabrik Taiwan ya. Oke. Jadi saya buka di sini, kalau ada sesiapa yang mahu bertanya, silakan bertanya, saya akan bantu Anda.